Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, ini adalah pertemuan ketiga di mata kuliah sistem pengantar Aplikasi aplikasi komputer. komputer ya. Pengantar aplikasi komputer. Ya. Baik, selanjutnya silakan untuk Pak Agus Purnomo untuk mengisi perkuliahan pada malam hari ini. Terus dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menunggu. Tadi itu tiba-tiba kok perut saya lagi kurang kompromi. Padahal udah siap-siap. Nah, sebentar. Udah. Kita lanjutkan materi hari ini. Ya, kemarin kita sudah ngobrol mengenai apa namanya Google Form. Hari ini kita pindah ke Google Sheet. Ya, bentar mikir kok sulit. Nah, oke. PAK DM Rabu. Oke. PAK DM Rabu. Oke. Nah, oke, izin share dulu. Saya mau share screen. Bismillah. Oke, share. Sudah terlihatkah? Bentar, tutup. Bagikan. Share plus browser. Oke. Nah, sudah terlihat kah? Dikasih tanda jempol gitu biar saya tahu kalau ini. Oh, sip. Terima kasih. Cik. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai Google Form, nah hari ini kita akan belajar Google Sheets. Google Sheets kita ada dua pertemuan 3 sama pertemuan 4. Nah, di pertemuan 3 ini kita bahasanya pengenalan aja, introduction kepada Google Sheets. Nah, minggu depan minggu depan libur ya. Ya, 2 minggu lagi kita belajar mengenai uh, functions ya. Oke, kita mulai. Cara buat yang baru. Google Spreadsheet, Google Sheets ya. Sama kita buat sheet baru terus ada menu Google Sheets, kita bikin spreadsheet kosong. Sebenarnya bisa sih pakai dari template, cuman untuk permulaan awal kita belajar mulai dari awal terlebih dahulu. Ding dong, ding dong, ding dong. Kenapa berputar-putar? Berputar-putar, oke. Ding, 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 ding. Oke. Sebenarnya mata kuliah pengantar aplikasi komputer ini adalah mata kuliah praktek. Jadi seharusnya teman-teman ada di ada di lab komputer untuk belajar bareng-bareng ya, langsung praktek dari apa yang didapatkan. Nah, dari materi yang disampaikan, terus teman-teman langsung praktek. Cuman karena ini dari Zoom, sepertinya agak susah. Kita ketemu langsung. Wait up. Kenapa ini kok loadingnya lama ya? Oh lah, dan tidak bisa digerakkan dong. Oke. Nah,
Kita namain dulu filenya. Format and numbering. Format and numbering. Format dan format numbering. Oke. Ini adalah tampilan dari Google Sheets. Ya, tidak beda jauh sama Google Excel, Microsoft Excel, tapi masing-masing aplikasi itu punya plus dan minusnya sendiri. Eh, di satu sisi saya lebih suka pakai Sheets, tapi di sisi yang lain saya lebih prefer pakai Excel ya. Biasanya kalau Google Sheets itu kalau datanya sederhana dan hanya untuk pribadi, tidak untuk di-share-share, cuman kalau kompleks terus untuk dibagikan filenya itu lebih pilih ke Excel, saya pribadi ya. Tapi masing-masing orang bisa beda pendapat. Tapi secara umum masing-masing aplikasi itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan itu bergantung dari kebutuhan penggunanya. Oke, kita kenalan dulu sama Google Sheets. Google Sheets, kalau di aplikasi, saya bilangnya itu adalah aplikasi pengolah angka. Kenapa kok dibilang pengolah angka? Karena setiap angka yang kita masukkan di Google Sheets, itu Google Sheets dapat membantu mengolahnya. Entah itu nanti dioperasionalkan, ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, atau diinterpretasikan yang lain. Tuh. Karena pengolah angka agar bisa dibaca oleh Excel atau Google Sheets itu kita harus memasukkan uh, angka, bukan teks. Oke. Saya tutup terlebih dahulu ini. Oke. Nah, tampilan awal di paling atas sudah menu. Pertama paling atas ini ada icon sama ada judul dari filenya, nama filenya. Nah, ini ada tanda bintang. Tanda bintang itu kalau teman-teman mau menyimpan di bagian yang penting di Google Drive. Jadi nanti dia akan masuk folder bintang, start, atau yang teman-teman anggap itu penting, perlu bisa dibintangin. Dan ini adalah move. Jadi nanti posisi foldernya mau dipindahkan kemana, bisa pakai ini, dan ini adalah di status dokumennya pas sudah tersimpan atau belum. Berbeda dengan Excel, ya Excel itu dia akan menyimpan dalam kurun waktu berapa menit atau ada durasinya, dia baru otomatis menyimpan. Biasanya sekitar 5 atau 10 menit dia baru menyimpan. Sedangkan kalau di Google Doc selama Google Sheets selama dia tersambung ke internet, dia akan otomatis menyimpan sekecil apapun perubahannya, ya seperti itu. Nah, di bagian tengahnya ini ada yang namanya menu, ya menu. Kalau kita butuh hal-hal yang berkaitan dengan Google Sheets, mulai dari file menu, ini yang berkaitan dengan filenya tersendiri, entah itu dibikin yang baru, buat salinan, memasukkan data dari aplikasi lain, terus atau dibagikan, nah itu ada di sini, files. Terus kalau ini ada edit itu, ya kita mau mengolah angka-angka yang ada di tabelnya itu bisa pakai menu. Tampilan ya, tampilannya secara umum, sisipkan itu kita memasukkan suatu, entah itu sel, baris, kolom, atau sheet, atau fungsi-fungsi yang lain seperti ini. Dan di format itu mengatur formatnya, entah itu dari format teksnya, format angkanya, penataan di selnya, itu ada di sini. Nah, kalau data ini kita mengolah datanya. Jadi data yang sudah ada di Google Sheet itu bisa diolah dengan menu data ini. Kemudian ada alat. Nah, alat ini itu kalau di Google di Microsoft Excel itu masih belum ada ya.
eh, ada plugin kalau dia ini alat-alat itu biasanya eh, kalau di Excel itu ada menu tersendiri. Kalau ini ada alat yang untuk nambah yang biasanya tambahan dari Google. Nah, kalau ekstensi itu ada aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa ditambahkan ke dalam Google Sheet, bantuan help. Nah, di bawahnya itu ada saya belum menemukan namanya ini apa. Saya anggap aja juga shortcut bar. Uh, kenapa kok saya bilang shortcut bar? Karena jalan pintasnya kalau kita mau ganti format angkanya, hurufnya itu nggak perlu buka format angka teksnya mau ditebalin bold seperti ini, kita tinggal klik shortcut atau jalan pintasnya di sini, ditebalkan, digaris miringkan atau dicoret di sini. Dan di bagian bawah itu ada address cell dan function bar. Function bar itu atau formula bar itu untuk mengisikan apa yang ada di sel ini. Google Sheet layaknya untuk mengolah angka biasanya itu cenderungannya adalah untuk membuat laporan dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Seperti pada umumnya tabel itu terdiri dari dua bagian tabel itu. Ada kolom ya yang dari atas sampai bawah ya, ini kolom A, kolom B, kolom D, kolom E. Nah, ini kolom, sedangkan baris adalah yang di angkanya. Baris 2, baris 3, baris 7, di baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ini, jadi pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Ya. Jadi kalau saya ada di kolom B, baris ke-6, nah, di sini, nah, kolom B, baris ke-6, itu adalah sel. Nah, jadi kalau ada eh, apa namanya, kalau ada namanya ada soal, ya, ada soal yang apa ya, menginstruksikan teman-teman untuk mengisikan sesuatu di sel C10, berarti teman-teman cari sel kolom C baris 10. Nah, kalau ada yang bilang di kolom J 125, teman-teman cari gitu. Cuman kalau untuk mempercepat, kalau kita nggak tahu alamat persisnya di mana, teman-teman bisa pakai bantuan address cell ini. Address cell ini masukkan, katakan saya tadi minta di kolom C 125. Nah, masukkan aja itu di J 125, teman-teman langsung otomatis lari ke kolom ke sel J 125. Ini sel J 125. Sesuai. Balik lagi ke sel A1, otomatis langsung balik ke A1. Dan ini formulanya itu adalah ketika teman-teman memasukkan apa namanya, isian dalam sel tersebut. Katakanlah saya masukkan angka 1 di sini, di enter, langsung muncul angka 1 di sel A1. Ini saya kecilkan dulu, terus tampilannya saya gedein. Oke. Sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Nah, itu. Nah, itu di bagian badannya ya. Bagian badannya, dan bagian bawahnya ada lembar kerjanya, sheets-nya. Sheets, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah lembar sheets. Ya. Kalau teman-teman dulu pakai Microsoft Excel, terus ada yang bilang
itu adalah workbook atau worksheets. Ini layaknya teman-teman itu punya secari kertas, lembar kertas ya. Nah, kalau satu, dia disebut satu lembar kertas. Cuman kalau kertasnya ada 100 kertas, terus dibandel, dijilid, dikasih cover, nah, jadi satu kesatuan. Jadi teman-teman nggak bisa ngambil satu kertas itu tanpa disobek. Jadi kalau ambil satu berarti ngambil semuanya. Nah, itu akan menjadi berubah jadi buku, bukan lagi selembar kertas, tapi adalah sebuah buku. Sama dengan ini, kalau teman-teman hanya kerja di satu lembar sheet aja, satu lembar aja, makanya biasa disebut dengan worksheet lembar kerja. Cuman kalau teman-teman menambahkan sheet baru sehingga ada lebih dari satu sheet, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sheet seperti ini, dan ini bisa saling berkorelasi, berinteraksi, nah itu disebut dengan workbook. Anyway, penyebutannya tetap Google Sheets. Nah, kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Google Sheet ini bukan as if ya, berfungsi untuk mengolah angka. Yang dimaksud dengan mengolah angka itu seperti apa? Jadi ketika kita masukkan angka 1 di sini, dan di bawahnya angka 2, di sel A2-nya kita masukkan angka 2, terus kita blok, ya, kita tadi sampai mana ya? Tadi saya keluar ya? Iya Pak, nge-lag terus keluar. Apa? Nge-lag terus keluar. Oh, ngelag terus. Terakhir sampai mana ya? Itu angka 123. 1, 2. Oke. Iya, Masih 2. Oke. iya. Terima kasih. Berarti nggak. Ketika blok 1 sama 2-nya, oke. Mohon maaf, kita break sebentar ya. Ada adzan. Oke. Sepertinya tadi saya keluar lagi ya. Kayaknya koneksi internet saya kurang stabil. Semoga lancar-lancar aja. Oke, Mas. Kalau kita blok sel 1 sama sel A1 sama A2, terus nanti di sini ada tanda titik, ya, titik biru, ya, titik biru, terus kita klik, tarik ke bawah, sudah 107. Nah, dia akan otomatis membuat urutan angka seperti ini. Ya. Berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan kalau seandainya kita nggak bikin urutan, tapi kita buat interval, ya, kita 1, terus di sini bukan 2, kita buat 5 seperti ini. Dan selisih jaraknya itu intervalnya adalah 4, maka kita klik 2 kali, dia otomatis kelipatan 4 semua. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, seperti itu. Nah, itu kalau angka, ya. Dan bagaimana kalau seandainya kita masukkan sebuah teks, ya, atau sebuah huruf, ya, kita masukkan di sini huruf A, terus selanjutnya di C2-nya itu huruf B. Nah, kita enter, kita lakukan sama seperti tadi. Terus kita klik 2 kali, terus keluarnya A B A B A B A B gitu. Bukan A B C D ya, G I J. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini adalah
huruf, bukan angka. G Sheet, Google Sheet itu tidak mengenal hurufnya, dia hanya mengenal angka, sehingga yang bisa diolah itu adalah angka saja, seperti itu. Nah, apakah apa namanya, G Sheet itu juga tidak mengenal tanda baca? Tanda baca berkaitan dengan angka, G Sheet itu masih mengenalinya. Contoh seperti ini. Biasanya pembatas antara pecahan ribuan itu adalah titik dan sennya itu adalah koma. Jadi kalau kita masukkan angka 1.750.000, nah ini saya kurang paham ini 1.750 atau 175.000 atau 17.500 itu kelihatan. Apalagi kalau ditempelin seperti ini, bagi yang matanya mungkin sudah tidak berusia, nah itu kadang-kadang susah bedain angka 000 yang begitu banyak. Apalagi kalau saya katakan nambah lagi menjadi 23. Bentar. 2.345.000. Nah, terus kita buat eksponennya. Nah, sebentar, tambah 0 dikit lagi, jadi 23 juta. Nah, 23.450. Sip. Nah, kalau seperti ini ketika teman-teman tanya ini ada berapa ini? Ini nilainya berapa di kolom di sel D55. Kalau tidak ada tanda bacanya kadang-kadang susah untuk melihatnya, makanya kita perlu tanda baca, dan tanda baca itu tidak perlu kita masukkan manual, tapi bisa diatur otomatis oleh Google Sheets-nya dengan cara mengubah formatnya menjadi format angka. Kalau sebenarnya sih kalau dari angka step panjangnya itu kita pilih menu file, menu format, terus angka, terus pilih yang angka seperti ini. Ya. Berarti ada berapa nih? 1.130.150.150.000 rupiah. Kalau ada bantuan angkanya jadi lebih mudah terbaca. Pak, kalau itu saya nggak suka pakai sen karena sennya itu sudah jarang dipakai. Gimana ya? Bisa aja dihilangin. Itu dengan cara menambahkan dan mengurangkan angka 0 di belakangnya nih. Kalau ini ditambah angka desimal, berarti kita menambahkan angka di bawah di belakang koma seperti ini. Jadi 3, 4, 5. Kalau mau ngilangin gimana ya? Udah tinggal kurangin aja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lebih rapi, lebih jelas. Nah, kemudian juga ketika teman-teman buat laporan, kadang-kadang juga ada mata uangnya. Pak, ini 1.50 itu biasanya ada uang rupiahnya. Ya sudah, kita masukkan aja formatnya rupiah. Ini terus kita masukkan angkanya, terus kita pilih format keuangan, mata uang. Rupiah, seperti ini. Kita lebarkan biar kelihatan. Oke, seperti ini. Nah, ini format. Bentar. Saya masukkan dulu. Saya tambahkan, saya sisipkan satu kolom, kita tambah. Sini aja deh. Ini saya buat pakai angka dulu seperti tadi. Oke, terus ini saya copy, saya paste ke kolom E. Nah, tapi ini saya buat mata uang currency, mata uang, format dalam mata uang. Nah, Pak, tapi tampilannya itu biar lebih rapi, kan gini kan nggak begitu rapi ya. Dia nyambung ke angkanya.
Ini sih kalau kita lagi nulis cek, tapi sekarang nggak banyak orang tahu cek, itu butuh yang seperti ini. Kwitansi mungkin butuh jarak yang dekat seperti ini. Nah, kalau kita seandainya buat laporan keuangan, itu bisa pakai yang namanya format akuntansi. Format akuntansi, nah, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Yang dimaksud format akuntansi itu sama, hampir sama kayak yang mata uang seperti ini, tapi dia mata uangnya itu lebih rapi rata kiri dan angkanya rata kanan. Dan ini sama, walaupun ada hurufnya, ada titik komanya, tapi tetap bisa diolah. Ya. Kenapa kok bisa tetap diolah? Karena kita menginputkannya dalam format yang dikenal oleh GSID, format angka yang dikenal oleh GSID, ya, seperti itu. Nah, selain mata uang, itu juga teman-teman juga bisa masukkan dalam format persentase, ya, 10% seperti ini. Berarti seharusnya itu kelipatan dari 5%. Ini tes bisa diolah. Terus atau desimal 0,78768 sama 1,890. Nah, oke. This. Nah, Pak, saya nggak suka dengan apa nggak rapinya seperti itu. Ada yang nol di belakang, angka di belakang komanya itu ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, dibuat seragam bisa nggak? Bisa, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau menambahkan angka di belakang koma sama mengurangi. Ini tambahkan, dan ini mengurangi. Nah, pun toh, kalau ini dikenal di Google sebagai angka, kita juga bisa langsung mengolah menjadi format persentase seperti ini. Jadi 76,80. Kalau format angka tadi kan dia 0,77, 0,89 seperti ini. Kalau persentase dia berubah menjadi 76,80 ya. Kenapa menjadi 76,80 ya? Karena persen maksudnya adalah per 100. Oke, seperti itu. Ini format koma, angka. Nah, selain itu, Google Sheets juga bisa mengenal angka dalam format tanggal. Katakanlah sekarang tanggal berapa? Tanggal 19 ya? 18 ya, 18 Desember 2024. Nah, standarnya penulisan angka itu adalah 18 strip 18 tanggalnya, 12 itu adalah bulannya, dan 2 angka terakhir adalah tahunnya. Seperti ini. Nah, kalau kita masukkan angka seperti ini, dan dia langsung rata kanan, ya, tanpa kita merubah formatnya, nah ini ada kemungkinan dapat dipastikan ya, ini bisa diolah oleh Google Sheets. Kalau saya masukkan, katakanlah ini tanggal 21 Januari 2025, nah, kita blok seperti tadi, klik 2 kali, dia ngikut ke awal, dia ngikut berarti dia bisa ngedeteksi. Akan berbeda kalau teman-teman masukkannya keliru. Biasanya kalau format bahasa Inggris itu dia bukan tanggal dulu yang dimasukkan, tapi bulannya terlebih dahulu. Sehingga kita kalau ini saya balik 01 strip 21 25, nah dia akan rata kiri, dan ini
sangat-sangat dimungkinkan tidak bisa diolah. Yang dimaksud dengan tidak bisa diolah itu seperti apa? Nah, kalau yang format angka, dia langsung ngedetek 18 Desember, maka ini 19 Desember, 20 Desember, 21 Desember, berurutan. Ya. Sedangkan yang 01, 21, 25 ini, Google Sheet hanya mendeteksi dua angka yang paling belakang. Jadi 01, 21, 25, 26, 27. Yang depannya semua sama. Padahal yang maksudnya tadi adalah ini sebuah tanggal. Nah, jadi kita harus memastikan dulu formatnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Karena kalau di Google Sheet ini sangat bervariasi, maksudnya sangat bervariasi itu gimana? Kadang-kadang ada yang Google Sheets-nya dalam format bahasa Inggris. Tahunya kita dalam format bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gimana Pak? Gampang, tinggal lihat aja di filenya itu, menunya itu. Menunya kalau file edit mungkin sama ya. Habis itu tampilan. Nah, tampilan sudah bisa menjadi view kalau bahasa Inggris. Nah, terus bagaimana cara mengubahnya? Kalau cara mengubahnya, teman-teman bisa klik file, and then kemudian pilih yang setelan. Kalau bahasa Inggris itu berarti settings. Nah, lokalnya diganti menjadi lokal Indonesia. Kalau sudah, tinggal simpan setelan. Seharusnya dia sudah berubah formatnya menjadi bahasa Indonesia. Oke, itu yang buat teman-teman sheet-nya, Google Sheet-nya dalam format bahasa Inggris. Dan ini format seperti ini kadang-kadang kan Pak, saya tuh menampilkannya itu tanggal, bulannya itu dengan kata, dan tahunnya pakai 4 angka 2024 biar lebih formal, lebih resmi. Nah, itu kalau standarnya tuh ada, nah, diklik aja seperti ini, terus kemudian pilih format tanggal. Di sini ada pilihan tanggal, dan tanggalnya ada 26 September, terus ini ada yang 26 September 2024. Nah, seperti ini. Oke. Pak, kalau saya pengen menampilkan harinya aja di kolom C, boleh, tinggal copy aja, terus di Ctrl V, eh, pencet keliru, keliru, tes dulu, tuh, nah, Ctrl C, di sini Ctrl V, nah, dah. Formatnya kita ganti dalam bahasa nama hari. Nah, ini ada Jumat. Nah, 18 Desember Rabu, 27 Januari Selasa, pasti Selasa deh, nggak usah dilihat lagi. 30 Maret pasti Minggu 2025. 10 Juli 2025 pasti hari Kamis. Nah, seperti itu. Pak, kalau seandainya tampilannya yang itu kan 18 Desember tadi 2024 ya. 24-nya itu kurang 20. Nah, terus yang itu juga Pak, Desembernya itu nggak pengen di nama lengkap, tapi disingkat aja biar nggak penuh-penuhin sel. Oke, baiklah. Nah, kita ubah angkanya tanggalnya pakai 2 angka, terus kemudian bulannya kita singkat, terus tahunnya pakai 4 angka, ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai menu angka ini, shortcut angka ini, format angka, terus ada tanggal dan waktu custom. Nah, harinya kita pakai 2 angka, ya, pakai 2 angka seperti ini. Bulannya itu kita singkat. Jadi kalau bulan dalam singkatan, berarti yang ini. Tahunnya kita pakai yang tahun 4 angka, ya, lengkap seperti itu. Terus kita terapkan, nah, sudah.
Pak, kalau pengen nambahin nama harinya, mungkin bisa. Nambahin nama hari, ya. Jadi di depannya tanggal itu ada nama hari, koma, terus tanggal, bulan, dan tahun. Caranya tinggal di format, oke, terus kemudian kok format angka. Bisa sih pakai ini, cuma jadi panjang. Nah, kemudian kita masukkan harinya menjadi, harinya mau disingkat atau lengkap, Pak? Kalau singkat ya memang pakai sel, kalau lengkap ya pakai Selasa seperti ini. Terus kemudian tanggal. Oke, karena tanggalnya, seharusnya kita masuk tanggal lagi, karena berhubung nggak ada, ya kita hapus dulu aja ini. Oke, hapus, terus kita tambahkan lagi. Di sini ada tanggal apa? Tanda ke bawah ini, terus kita masukkan tanggal, terus kita masukkan bulan, dan kita masukkan tahun. Nah, harinya tadi 2 angka, bulannya disingkat, tahunnya 4 angka. Terapkan. Oke, Pak, itu harinya itu kok nggak ada komanya, tanggalnya dempet, bulan sama bulan, bulannya juga dempet sama tahun. Nggak rapi, Pak. Ya, kita rapikan. Nah, oke, format pakai angka gini bisa. Terus pilih tanggal dan waktu custom. Nah, di antara hari Selasa dan tanggal ini, kita kasih tanda koma. Koma, terus spasi. Terus di antara bulan, hari sama bulan, kita kasih tanda spasi. Di antara bulan dan tahun, di antara bulan dan tahun kita tanda spasi. Seperti ini. Terus kita terapkan. Tada! Sudah selesai. Seperti itu. Tanggal, terus kemudian yang terakhir adalah waktu-waktu seperti lainnya, waktu-waktu yang apa namanya, yang kita ketahui, ya tulisan 12 lebih 5, 17 lebih 20. Nah, tablet seharusnya bisa langsung. Pak, nggak ada format detiknya. Wah, detiknya nggak ada. Ya kita tambahkan aja. Terus kita pilih tanggal dan waktu custom. Nah, kita tambahkan lagi detik. Pap, 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 pap. Nah, kita kasih tanda petik. Oh, tanda petik 2. Seperti ini. Oke. Sudah jamnya, tolong pakai 2 angka, Pak. Oke. Pakai 2 angka. Menitnya 2 angka. Oke. Misalnya 1 angka. 3. Nah, kalau dipaksa 2 angka, maka nanti munculnya di 03. Detiknya kok 1 angka. Kita ganti tanggal dan waktu custom. Detiknya bukan 1 angka, tapi pakai 2 angka. Kita terapkan. Tada. Nah, sudah. Apa lagi ya? Angka. Format angka dan custom. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Halo? Yes? Halo Pak, masih Oke. belum ada Pak. Oke, selanjutnya, ini kan format angka, terus kita akan buat format tabelnya.
Nah, layaknya sebuah tabel, kita perlu mengelola isiannya agar format tampilan tabel itu bisa lebih menarik bagi pembacanya, bagi yang melihatnya. Kita atur format tabelnya. Yang pertama, tabel itu biasanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah header kepala tabel, terus yang kedua adalah badannya. Beberapa ada kakinya, tapi tidak semua ada kaki-kakinya, tapi biasanya untuk total, subtotal, seperti itu. Nah, tapi yang umum itu ada header sama kepala tabel dan badannya. Nah, kepala tabel itu biasanya yang namanya kepala biasanya ditaruh di atas. Sedangkan ini di atas itu sudah ada angka seperti ini. Nah, oke. Perlu kita sisipkan jadi di angka 1 ini kita klik kanan, terus kita sisipkan satu baris di atas. Kalau sisipkan satu baris di atas, maka di atasnya baris 1 itu akan menambah satu. Kebetulan ini apa namanya ada di paling atas ya, jadi di atas. Nah, kalau di angka 4 ini, di baris 4, kita sisipkan satu baris di bawah, ya. Berarti nanti di bawah baris 4 ini, ada baris 5 yang kosong. Seperti ini. Ya, Pak, nambahnya apa? Cuma satu. Enggak juga, teman-teman juga bisa nambah. Katakanlah ada berapa baris ini? 7, 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 baris, kita tambahkan, sisipkan 8 baris di bawah. Kok di bawah? Keliru. Kita sisipkan di atasnya 5. Di antara 2 sama 3. Kita sisipkan 8 baris di atas. Ding. Selesai. Kalau nggak jadi ya tinggal diunduh. Kurungkan. Oke. Selanjutnya. Nah, di kepala tabel itu biasanya berisikan tentang apa sih keterangan apa sih yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, kalau yang kolom A ini adalah sebuah nomor, maka saya buat ini adalah nomor. Saya informasikan bahwa ini nomor urut ya. Terus yang di sini tadi adalah saya masukkan angka, dan di sebelah sini kita masukkan huruf. Nah, ini bedanya kalau kita melihat pemasukan angka atau huruf. Kalau kita masukkan angka, dia otomatis rata kanan. Sedangkan kalau masukkan teks, nah dia akan rata kiri seperti ini. Nah, kayaknya kalau saya harus mengisi satu-satu ini agak lama. Saya persingkat aja, katakanlah saya mau menggabungkan sel. Nah, sel ini antara D1 sampai K1. Nah, itu kan saya gabungkan. Saya blok dulu pakai shift, terus klik kanan atau apa namanya dua jari, klik dua jari di trackpad. Terus kita gabungkan. Kok nggak ada konversi sisipkan? Mergenya kemana? Merge. Kok nggak ada dia tindakan lainnya? Oke, dapatkan terapkan di bentar. Nah, kalau nggak ada berarti di sini aja shortcutnya. Gabungkan sel contoh. Seren. D, kolom D sama sampai K itu ada contoh Pak. Tulisan contohnya kok di tengah tuh Pak seperti itu.
Cara estetiknya gimana? Ya udah, kita ratakan ke tengah-tengah. Ini ada menu perataan horizontal, rata tengah, dia akan berubah ke tengah. Demikian juga dengan yang lainnya, titik-titik, rata tengah, titis. Sudah. Pak, ini kok tampilan gak manis ini lebar, padahal di sini titik. Bisa dikecilkan nggak sih? Bisa dong, masa nggak bisa? Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik dua pada kolom yang hendak dituju. Klik kanan, atau klik dua pada trackpad, terus ubah ukuran kolomnya diubah ukurannya. Standarnya adalah 100, katakanlah ini 100 poin, saya buat 23. Oke, nah jadi gitu seperti ini. Pak, tadi angkanya itu kok bisa pilih 23, kenapa? Ya, tebak-tebakan aja. Kalau bisa nggak sih kalau menyesuaikannya di sini huruf angka terbesar? Bisa. Caranya ya sama kayak tadi, klik kanan, terus ubah ukuran kolom, pilih paskan sesuai data di OK. Seperti ini. Ada cara cepat lagi nggak, Pak? Ada, tinggal C-nya ini teman-teman mau menyesuaikan C ini lebih rapi kayak ini, teman-teman arahkan kursornya antara C sama D, itu ada garis, diklik aja 2 kali, tis, seperti ini. Sudah, Pak. Demikian juga untuk demikian juga untuk yang lainnya. Saya upload sampai K, terus kita rapikan. Dah, rapi. Nah, sudah. Kepala tabel itu biasanya lebih menonjol. Menonjolnya gimana? Biasanya ukuran baris antara kepala tabel dengan sel itu berbeda. Lebih gedean kepala tabel. Ya sudah, kita gedekan aja. Kita perbesar barisnya. Yang tadinya ubah ukuran baris. Oke. Tadinya ini 21, defaultnya 21. Kita buat 2 kali lipatnya, 50. Jadi lebar. Pak, nggak enak, Pak. Tulisannya kok nangisor, Pak. Di tengah-tengah dong. Ya sudah. Kalau tadi ada rata secara horizontal, nah ini ada rata secara vertikal. Teman-teman tinggal klik aja, pilih yang mana, yang atas atau yang tengah. Seperti itu. Nah, ini jadi rata tengah. Oke. Pak, masih kurang menonjol, Pak. Huruf teksnya iso di modifikasinya. Ya bisa dong. Ya, kita buat menjadi tulisannya lebih tebal, itu pakai bullet. Terus mungkin jenis hurufnya kita ganti menjadi Everdana, jadi lebih tebal lagi, jadi lebih gede lagi. Atau mungkin kita kasih warna lain pada teksnya. Teksnya dikasih warna apa ya? Putih aja deh. Putih lah nggak ketok, Pak. Iya nggak ketok, sengaja nggak ketok. Sengaja saya sembunyikan seperti ini. Nah, ini tabelnya terlalu tebal, terlalu lebar, makanya saya coba sembunyikan dulu antara kolom E sampai J. Jadi saya sembunyikan dengan cara blok dulu kolom E sampai kolom J, terus kemudian klik kanan, terus kita sembunyikan. Dah jadi lebih kecil. Nah, oke. Kita lebarkan dikit. Dah. Nah, balik lagi ke format kepala tabel. Format kepala tabelnya kita tadi kan hurufnya menjadi putih. Kita kasih warna yang belakangnya agak ngejreng. Jadi format warnaan itu bisa dari angkanya, dari foreground-nya,
Terus kita juga bisa ubah menjadi background-nya, kita ganti warna yang lain. Kalau yang depan putih, berarti belakangnya kita cari yang agak gelap, merah. Nah, seperti itu. Terus, eh, eh, capek. Ada apa dengan trigger saya? Tiba-tiba kita klik 2 kali biar muncul. Sudah seperti ini. Oke, yang lainnya kolom A sama B sama C. Kok tiba-tiba klik 2 kali sih? Oke, kayaknya ada masalah deh dengan trackpad saya. Oke, nggak ada masalah. Oh, karena tulisannya itu kecil jadi kayaknya jadi pencet-pencet menunya. Oke, kita rata tengah. Rata tengah. Seperti itu. Lebarin dikit, lebarin dikit juga. Nah, Pak, ini kalau di print garis kotak-kotaknya keluar semua nggak? Soalnya kalau keluar semua yang LMN ini kan kosong, jadi nggak bagus kalau di print ya. Syukurnya kalau kita tidak menampilkan griдлess-nya, gridnya kita nggak keluarkan gridnya, maka dia tidak muncul. Tapi kalau kita mau bikin border garis itu kita bisa pakai yang namanya border. Kita blok dulu daerah mana yang mau dikasih garis. Nah, oke, terus kita pilih garisnya. Kita mau garis yang mana? Saya mau pilih garis yang melingkar di pinggiran tabel, berarti pilih yang X. Nah, kelihatan kan, kelihatan tipis banget. Pak, bisa nggak diganti yang warna lain? Oh, bisa dong. Kita blok dulu semuanya. Terus kita ganti formatnya. Huruf ini warnanya menjadi warna merah. Kita cari yang hijau. Hijau. Terus kita mungkin bisa kasih yang agak tebal biar kelihatan karena hijaunya hijau terang. Oke. Terus mau yang di mana? Yang bagian tengah-tengahnya yang ditambah. Muncul dah. Merah hijau. Mencolok mantap. Iya, namanya juga latihan biar ketok. Ya, biar kelihatan perwarnaannya seperti itu. B, C, D, E, F, G juga. Seperti itu. Sudah dari tampilannya. Sudah kelihatan beda kan? Beda. Dan ini kalau di print pilih, langsung cetak. Gini. Nah, seperti itu. Nah, ketika di print, teman-teman bisa nge-print sheet yang aktif atau seluruh sheets-nya. Cetaknya adalah di workbook-nya. Oke. Atau hanya sel yang ditentukan. Jadi kalau sel yang dipilih adalah L12, berarti cuma L2 tok. Pak, tampilannya itu kok tiduran ya katanya, nggak usah ditegain. Bisa dong kita portretkan, berdirikan. Terus skalanya apa disesuaikan dengan lebar atau gimana ya? Sesuaikan dengan lebar, kalau sesuaikan dengan tinggi berarti dia akan kecil banget karena jadi satu halaman doang. Terus sesuaikan dengan lebar ya seperti ini atau normal.
Sesuaikan dengan halaman itu gimana? Jadi satu. Normal. Nah, itu jarak gathering batal. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke. Halo. Kok diam aja? Nggak ada. Aman. Masih belum ada, Pak. Masih belum aman. Oke. Kalau teman-teman ada permasalahan di mana di kantor, terus kemudian yang berkaitan dengan Excel seperti ini, atau mengalami hal-hal yang lain, mungkin kita bisa diskusi. Saya juga pengen belajar hal-hal yang baru lagi juga. Kayaknya, tadi saya penyetapan tadi. Kayaknya saya bingung juga kalau harus latihan. Teman-teman coba-coba sendiri aja dulu di rumah ya. Terus minggu depan kita eh, bahas ya, kalau ada hal yang ditanyakan. Sekaligus melanjutkan materi yang berkaitan dengan operasional bilangan. Ya, seperti itu. Formula sama functions. Kalau bisa minggu depan teman-teman bisa sekalian praktek juga ya. Ya, jadi biar bisa tahu progresnya. Oke, Bu Tias. Halo, Bu Tias. Iya, Pak Agus. Halo, Pak. Ya, materi saya hari ini seperti itu aja. Ya, ini saya juga mau ke belakang lagi ini sepertinya. Ya, Iya, Pak. Baik, Pak. Ini ada yang mau bertanya dengan Pak Agus sebelum diakhiri kelasnya? Sudah ya, Pak, ya, kayaknya ya. Iya, di situ, di meja ya. Baik, kalau sudah ini mungkin bisa on cam dulu ya, teman-teman. Buat absen, karena dari tadi sepertinya ini yang on cam cuma 1-2 orang aja. Oke. Baik, apakah ada tugas, Pak, untuk mereka? nggak ada. Oh, tidak ada, Pak. Bisa apa? Berlatih sendiri terlebih dahulu. Baik, nanti dicoba-coba praktek sendiri ya, praktek membuat Excel, membuat Google Sheets. Google Sheet. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian perkuliahan pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di Januari, Pak, ya berarti. Ya, Januari tanggal berapa ya? Berarti Tanggal tanggal 8 berarti, Pak. Tanggal 8. 7 ya? Hari Rabu itu. Hari Rabu tanggal 8, Pak. Hari Rabu tanggal 8 ya? Ya, tanggal 8. Berarti 2 minggu lagi, Pak, ya kita ketemu. Oke, baik. Baik, nanti kita ketemu lagi tanggal 8 ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.